Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelung Permadi, NIM 19681015, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup. Yang kami hormati Ibu Messi Herowati, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah isu-isu ekonomi Islam kontemporer. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan, mereview terkait dengan isu-isu dana haji yang digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Terkait dengan isu-isu tersebut, bahwa isu-isu tersebut sudah lama beredar, sudah lama terjadi, kisaran pada tahun 2017. Pada tahun 2017, dengan video yang diunggah oleh Bapak Maruf Amin yang di sosmed itu terkait dengan dana haji yang digunakan untuk infrastruktur. Nah, itu menjadi isu-isu yang sangat panas di telinga para jamaah haji khususnya di Indonesia ya. Kemudian terdapat lagi video bahwasanya ada pembatalan keberangkatan haji dikarenakan dana haji itu digunakan untuk infrastruktur, bukan karena COVID-19. Jadi adanya pro dan kontra. Hal inilah menjadi isu-isu panas ketika saat itu. Kemudian terkait dengan isu-isu tersebut, DPR RI Komisi 8 menjelaskan bahwa dana haji yang digunakan untuk investasi infrastruktur itu memang baik sebenarnya, karena di dalam Islam itu tidak boleh menimbun dana yang termasuk tadi dana haji tersebut. Jadi hal demikian menurut ekonomi Islam atau menurut syara, untuk memastikan kesahihan dari segi syara dapat dilihat dari beberapa instrumen. Yang pertama, kita lihat dari konsep muamalah, dikenal dengan ihtikar, yaitu larangan menimbun. Termasuk di sini adalah menimbun modal atau dana yang termasuk dana haji tadi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong agar menjadi dermawan, sebab di dalam kedermawan itu terdapat nilai ibadah yang membuat dana tadi beredar di kalangan masyarakat. Nah, dengan demikian akan lebih jelas bahwa Islam menganjurkan agar uang atau modal itu dapat bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Itu yang pertama dari segi ekonomi Islam. Kemudian yang kedua yaitu ta'awun. Ta'awun ini adalah tolong menolong. Jadi yang diformulakan dalam konsep mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya itu akad-akad yang digunakan. Maka penggunaan dana haji itu, dana haji tersebut untuk infrastruktur adalah sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif, mengingat pemerintah saat ini memerlukan modal untuk sampai pemerintah itu berhutang demi untuk pembangunan infrastruktur. Maka penggunaan dana haji oleh pemerintah untuk infrastruktur sungguh sesuatu yang positif sebagai cerminan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, itu jadi dana haji itu bersifat ta'awun, jadi digunakan untuk tolong menolong. Itu boleh. Kemudian yang ketiga dari segi ekonomi Islam, bahwa teori muamalah ada ketentuannya, yaitu kerelaan pemilik dana. Jadi di sini pihak pemerintah harus memberikan transparan, keamanan dan kenyamanan bagi pemilik modal, agar pemilik modal tidak ragu
dan tidak cemas atas pemakaian dana tersebut. Oleh karena itu pemerintah itu bertanggung jawab memberikan keamanan atas dana haji sehingga pemilik modal atau jamaah haji itu rela dana haji untuk digunakan untuk kepentingan bersama seperti infrastruktur dalam negara kita. Kemudian keempat, dari konsep teori fikih dikenal dengan asah maslahah atau manfaah, dan ini sejalan dengan konsep fikih aulawiyah, yaitu asas keutamaan. Maka penggunaan dana haji untuk infrastruktur tentu lebih bermanfaat dibanding dana itu dibiarkan menumpuk, dibiarkan diam, tidak digunakan untuk apa-apa. Kemudian dari yang kelima, penggunaan dana haji untuk infrastruktur memenuhi konsep maqasid syariah, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat, dan bahwa infrastruktur memberi dampak yang positif dalam perekonomian di sektor kehidupan masyarakat. Dan itulah penjelasan secara mendetail terkait dengan pandangan ekonomi Islam terhadap isu-isu penggunaan dana haji yang digunakan untuk kepentingan infrastruktur atau kepentingan bersama. Bahwa dengan pemaparan yang kami sampaikan tadi, penggunaan dana haji untuk infrastruktur perlu diapresiasi. Tentu harus melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji yang di dalamnya dapat mengakomodir dimensi ubudiyah, ijtimaiyah, masyarakat, dan istiqdiyah ekonomi secara serentak. Tentu ini sangat ideal karena dapat memenuhi maqasid atau tujuan syariah, khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara maksimal untuk kepentingan kemaslahatan umat. Jadi itu cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.